Bukan itu Pak Deddy, ini hanya menaiki pagar benteng yang rubuh di sekolah. Udah ngaku merokok ya? Iya. Oh, iya. Yang penting mah udah ngaku. Saya bingung Pak ya, apa namanya, masa saya harus di rumah buat aturan baru ya, kalau misalkan dia berani ngerokok saya langsung nanti suruh kebarakin gitu ya kan. Bahwa diminta 150.000. Terus kemudian katanya diminta juga yang lain. Benar nggak? Tidak Pak. Saya bilang ya kan, ya bukan minta, apa namanya, minta. Ya itu minta, kok bukan minta. Nggak ada. Nah, ibu nggak ada pesan. Tapi memang kalau ibu mah di mana-mana perempuan begitu Pak. Iya. Mohon maaf Pak. Terutama mungkin saya harus betul-betul minta maaf dulu di sini ke masyarakat Indonesia yang sudah membuat rame Pak ya, apalagi sampai melibatkan. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang abu tetap bolos, bakun tetap bobo, kebluk dua-duanya ya, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. ada lanjutannya nih, meluncur dulu. Cus. Nih, lanjutan interogasi, jangan interogasi bahasanya, ngobrol Kang Deddy Mulyadi dengan orang tua siswa yang kemarin ini rame karena tidak terima anaknya gitu oleh pihak guru, yang kalau penjelasan gurunya kita udah denger full, nggak cuman soal manjat pagar doang ya, ya bolos, ya ngudut, ya pasea atau gelut gitu ya. Nah ini Kang Deddy waktunya konfirmasi juga nih, selain konfirmasi soal kelakuan bandel siswanya, di sini juga konfirmasi soal bener nggak sih pihak ortu tuh minta dalam tanda kutip uang damai gitu, dan sepertinya gocekan Kang Deddy masuk lagi dan iya ketahuan ya bener suka ngudut gitu. Aing mah makanya kan ceki Play. Akhirnya bapak karena masih kecewa anaknya dibawa ke dokter. Iya. Ke dokter. Bawa ke dokter itu malamnya Pak. Oh malamnya dibawa. Malamnya. Berarti malamnya itu berarti hari Selasa semalam. Selasa malam. Hari Selasa malam Dibawa kemana? dibawa ke puskesmas Pak. Puskesmas. Di visum. Iya. Hasil visumnya apa katanya? Iya, kalau hasil visum kan yang kan itu udah Hilang ya? Yang Enggak. satu emang udah nggak ada. Emang kenapa Kak? Tidak kenapa, tapi untuk hasilnya itu kan nanti pihak, kalau misalkan kita lapor sama pihak berwajib ya baru nanti bisa dikasih. Oke. Saya kebetulan dikasih kwitansi saja. berarti sudah ada niatan untuk diproses lanjut gitu. Makanya ada inisiatif untuk ngevisum. Visum ya. Begitu kan? Iya. Logikanya begitu kan? Atau mama yang salah gitu. Lanjut lagi coba. Lanjut. Masih bayar. Bisa. Bayar Pak. 150.000. Iya itu parkirnya. Nah terus kemudian bapak telepon gurunya. Yang telepon itu diam dulu. Yang ditelepon gurunya biasa itu, kalau perempuan tuh. Iya. Itu tanda sayang. Nah, sebenarnya Pak untuk laki-laki kuping mulutnya satu. cewek dua gitu Pak. Enggak tahu ibu yang ngaku. Nyamber mulu. Terus lalu sama teman saya diajak ke kafe Pak ya, gitu ya kan, mobil apa ya, kasih setengah orang mobil. Nah kebetulan di situ ya kan ada pihak yang berwajib juga, Polres Jalan Cagar, Polsek Jalan Cagar, ada Bapak Akbar sama Bapak Roni. Nah Bapak saya bilang tolong saya minta solusi, saya ingin masalah saya itu cepat selesai. Tapi saya tidak bilang diperpanjang, biar tidak diperpanjang, yaitu hak kamu katanya, sok aja. Diteleponlah gurunya tersebut oleh si Bapak Akbar. Oh yang telepon guru orang nggak polsek? Orang Kapolsek, karena kan katanya emang kenal sama si Guru. Bapak Rana ini. Diteleponlah dan dia datang, ya kan. Oh dia ditelepon, dipanggil. Ketemulah sama bapak. Ketemu langsung di kafe itu Pak. Oh di kafe terus. Lalu ya sudah kita musyawarah, ya saya juga emang betul-betul apa namanya ingin Damai gitu kan. masalah ini ya beres gitu Pak ya. Saya juga emang dari dulu saya emang berhubungan sama polisi itu emang takut Pak ya, saya bilang. Jadi ya sok aja, tapi
sama pihak kepolisian itu ya kan suruh dibuatkan surat Perjanjian. itu Kesepakatan. itu tandanya apa Pak ya? Mungkin ya yang pertama mungkin video yang saya upload itu kan sudah viral biasa take down gitu Pak ya. Yang keduanya biar kedepannya itu anak saya itu tidak dikucilkan gitu Pak. Ya itu Pak, takutnya gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Takutnya di anak tirikan apa Dikucilkan. takutnya Bukan dibunuh diri, bukan dikucilkan, dibunuh dirikan. dia takutnya Bapak nggak punya anak tiri kan? Ya. Ya kalau itu ketakutannya mah ya justru sekarang potensinya makin besar untuk terjadi Iya. gitu. Minimal dijauhin sama teman-temannya gitu kan. Karena apa ya? Karena bapak yang ngeviralin. Iya. Minimal ya dugaan mamang tuh akan ada omongan-omongan udah jangan terlalu ini sama dia tersalah-salah ngadu bapaknya datang diviralin itu repot panjang urusannya. Minimal akan terjadi kayak gitu. Iya. Jadi ya kalau takut dikucilin, takut ini ya justru ya bapak yang bisa menyebabkan potensi kejadian itu ya besar dari viralnya itu gitu. Iya, Aduh, aing liur ngomong naon sih aing teh. Karena sebelum diviralin kan udah berjalan seperti biasa katanya Iya, kan. ya udah biasa gitu. Dan itu memang ya punishment pada umumnya nggak sih Iya. di sekolah gitu akibat melakukan pelanggaran. Liar mana emang? Lanjut lagi. Lanjut. ya niat kita itu emang malam itu juga Pak emang niatnya pengen segera selesai. Cuma karena materainya nggak Iya. ada ya. Makanya saya di sini ingin meluruskan juga ya kan karena yang mendampingi saya itu kan teman ngopi Pak Le ya, kebetulan YouTuber dan seorang advokat. Nah, jadi banyak simpang siur itu saya membawa inilah ya ampun Pak. Nah, terus saya kemudian pengacara. kesepakatan yang dibuat tertulis itu kan belum ditandatangan. Belum, Pak. Oke. Terus kalau kemudian gurunya mengaku, saya konfirmasi ke Bapak kan, Bapak ditelepon. Oleh Bapak ditelepon. Bukan sama itu ya. Sama pihak berwajib Pak. Oh, siapa? Pak Akbar. Pak Akbar tuh telepon guru. Telepon Setelah guru, jelasin. kan kesepakatan udah belum ditandatangan, akhirnya pada pulang dong. Iya. Ya setelah pulang katanya di rumah ditelepon. Oh enggak Pak, enggak. Jadi perjanjian jam 11 siang gitu mau ketemu Harusnya lagi. kan kemarin Pak, harusnya kemarin jam 10-an Pak ya. Harusnya itu karena kan waktu malam itu kita membuat itu kan tidak ada materai. Oke, artinya perjanjian dibuat, materainya belum ada. Akhirnya belum ditandatangan. Belum Pak. Dan ya. kemudian tadinya niatnya besoknya Niatnya, itu mau tanda tangan bersama. Iya. Tapi kan keburu ketemu saya. Iya. Nah, saya begitu pas ngeliat postingan rame di Instagram gitu ya, lah kok sudah ketemu, aduh, saya bilang, Gubernurnya cepet. iya, Enggak kenapa aduh. iya ini katanya Bapak Gubernurnya gurunya udah ketemu, waduh, saya bilang, Gubernurnya cepet bertindak, gitu loh. Makanya bikin jalan juga cepet, gitu iya, loh. bagus. Bikin PJU juga cepet, bagus kan jalan ke sini. Nah, kemudian gini, saya konfirmasi, gurunya mengaku kepada saya, makanya ke Bapak kan, bahwa diminta 150.000. Terus kemudian katanya diminta juga yang lain, benar nggak? Tidak Pak, sebenarnya itu saya ngasih lihat, bukan meminta untuk diganti ini Pak, kwitansi ibu hasil diperiksa anak saya, ya sudah saya bilang ya kan ya bukan minta minta Ya itu minta, kok bukan minta dari nunjukin hasil kwitansinya aja tujuannya apalagi kalau Iya. bukan minta flexing gitu. 150.000 nih gitu ya kan. Iya. Come on man. Aduh. Kalau bukan minta tujuannya apa nunjukin? Iya. Itu kan buat istilahnya kan buat pribadi dia gitu, pribadi anaknya lah gitu. Flexing apa kali-kali ya? 50.000 nih, pegon nih bos. Aduh, aing mah ujung-ujungnya juga ya minta. diperiksa anak saya, ya sudah saya bilang ya kan ya bukan minta minta berobat Pak ya gitu ya kan. Yang Bapak minta, yang mintanya Bapak pada pertemuan. Saya jujur aja. Oh, saya. Bapak langsung minta Enggak. 100. Taruhlah misalnya gantilah duit urut saya Nah, itu jadi- Mervisum gitu loh. Nah kasarnya ganti buat perobatan aja, tapi Itu kalau aja. hal-hal yang lain mah Enggak minta yang lain. ya Enggak itu- minta ganti rugi yang lain. tidak Pak, tidak ada kata-kata itu dan tidak ada kata-kata
Jangan aneh-aneh. Katanya Bapak minta kalau pernyataan kemarin saya kan harus konfirmasi, Iya. ya kan, bahwa Bapak ini minta diganti selama tidak bekerja 2 hari. Enggak juga Pak. Enggak benar. Enggak benar. Enggak ada Karena ya. kan kita Cuman lagi ngurusin anak kita, ngapain itu harus aja. Oke, minta? jadi Bapak tidak meminta ganti rugi karena Bapak tidak bekerja 2 hari karena ngurusin anak Bapak. Iya, Enggak, tidak Pak. enggak ada ya. Cuma Yang ada saya- hanya 150.000 gantilah. Iya, jadi apa namanya? Saya meminta ganti pengobatan aja lah. Tapi Tidak. biayanya kan apa namanya? Tapi itu ada anggota polsek itu ada yang di KP itu. ada di situ. Nah, kemudian yang namanya tadi Akbar. Pak Akbar sama Pak Roni. Dua orang anggota polsek itu, Dua. Pak Akbar dan Pak Roni. Jadi artinya anggota polsek di situ ikut memfasilitasin. Ikut meluruskan aja gitu Pak. Enggak sih sebenarnya Ikut dia itu lagi ngopi ya, kita datang ketemu di situ Pak. Ketemu di situ. Oh, Iyalah iya. karena pergaulan ya, Iya, karena pertemanan. Iya. Akhirnya ditelepon lah guru itu sama anggota polsek. Iya, kita yang minta solusi kebetulan ada bapak di sini Pak. Saya bilang saya minta solusi gini. Waduh, katanya oh ini ya udah sok atuh katanya kamu gimana kamu gitu ya kan. Sok periksa dulu. Anak kamu takutnya kenapa ya kan. Alhamdulillah gitu ya kan, cuman ngedengung aja sih Pak, emang Sedikit. emang nggak kenapa gitu ya kan, emang ngedengung aja sedikit. Iya. Ini alamat ya. Kalau dari gesturnya Kang Dedi akan secara offline mungkin ya. Nanya juga ke Bapak polisi yang ikut ada di mediasi itu Iya. gitu untuk nanya sebenarnya diminta atau enggak, gimana sih cerita sebenarnya gitu, biar jelas gitu ya. Karena sampai berapa kali di make sure namanya siapa gitu, iya. Terus kan polsek Jalan Cagak gitu kan, ya mungkin ya nanti di tracking, halo gimana itu kejadian sebenarnya, bener cuma nongkrong doang atau udah janjian nih gitu, kok bisa pas banget ketemu gitu, Iya. gitu. Kan kayak gitu kan. Iya. Ayo, lanjut lagi. Lanjut. Terus kemudian kan kata gurunya berkelahi kan pernah diakui karena anak Bapak merasa dibully kan. Iya. Terus kemudian naik pagar iya diakui. Kemudian kata gurunya merokok. Kalau merokok belum pernah ada konfirmasi dari guru ke Tidak ada kita surat. bilang. Oh, enggak, anak ibu merokok enggak? Kalau setahu saya enggak sih, kalau di rumah mah nggak tahu ya kalau di Enggak merokok enggak? Tapi setahu saya dan ada yang bilang sama saya, dia nggak rokok Pak. Oh, ngerokok. Tapi di luar sekolah. Di luar sekolah. Di luar sekolah. Artinya dia merokok. Saya aja baru tahu ini Pak. Kapan, Bapak? Kemarin. Jadi sebelumnya Saya Bapak betul-betul tidak tahu saya anaknya ya, merokok. jujur saya bilang, kamu jujur, ayo mau ke sekolahan, kamu jujur. Saya bilang, ya tapi tidak sampai ketahuan sama pihak sekolah. Ya enggak, bukan persoalannya bukan itu. Soalnya bukan itu. Anak Bapak merokok enggak? Kalau enggak sih Kalau di rumah enggak merokok? Enggak, Pak. Enggak pernah ketahuan merokok? Enggak. Di sekolah mungkin pernah ketahuan merokok. Sama rekan-rekan lain mungkin saya tidak tahu juga itu. Artinya, Cuman dia pernah jujur nggak bahwa dia merokok ke Bapak? Baru jujur kemarin Pak, Tapi dia ngaku merokok? ngaku merokok di baru jujur. Oh. Cuman bukan di lingkungan sekolah. Dia mengaku merokok. Merokok. Oh. Iya tetap aja kan ya. Bukan enggak. Ya enggak. Ya karena di rumah enggak. Poinnya enggak gitu kan. Anak ibu makan enggak di rumah enggak, ya tetap makan di luar. Kan poinnya tuh belum cukup imir gitu kan. Udah ngudut. Yang kemungkinan ini kan baru tahu kemarin itu kan. Nih, yang ini kan dia bantah, bukan itu Pak masalahnya, bukan 3 poin itu, cuman gara-gara manjat. Padahal Pak Guru ngejelasinnya bahwa ini udah kumulatif loh. Iya. Udah terakumulasi bandelnya A, B, C, D yang sempat dibantah dan ternyata diakui juga kan. Iya. Gelut? Ya pernah. Bolos? Ya. Ngudut? Ya saya baru tahu kemarin. Aing mah ngobrol nggak sih kalian teh, kok baru tahu? Biar aing mah ceki-ceki. Play. Ya kan? Dan Bapak memang nyabok ya? Nyabok. Terus kemudian anak yang dicaboknya kenapa dicabok? Dia pelanggannya merokok, kemudian berkelahi, mengganggu kelas yang lain, terakhir loncat. Oh, loncat. Artinya ada kekeliruan atau keistimewaan berulang yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan saya sudah mendengarkan apa yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya juga nanti saya akan bertemu dengan orang tuanya. Saya pikir masalah ini harus segera selesai. Siap. Tugas guru adalah mendidik siswanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, dengan senang hati terima kasih banyak sudah menanggapi tentang beredarnya video yang lagi viral mengenai anak saya. Jadi
Di sini saya sekedar hanya untuk meluruskan saja Pak Dedi, karena masalahnya bukan dia merokok, bukan dia mengganggu rekan-rekan yang lain di sekolah, dan bukan dia berkelahi. Bukan itu Pak Dedi. Ini hanya menaiki pagar benteng yang rubuh di sekolah. Hanya itu aja Pak Dedi mungkin. Ya, saya sekedar hanya meluruskan, bukan saya membela anak saya. Itu yang sebenarnya terjadi dan faktanya. Terima kasih banyak Pak Dedi atas. Ya nggak gitu itu bapak gurunya sampai tahu itu udah dapat aduan gitu, atau mungkin ngelihat langsung, ya itu diakumulasikan gitu, nggak yang kan itu mah nggak ketahuan langsung jangan dihukum dong, nggak gitu, balik lagi nyo. Cus. Nih kita dengerin lanjutannya, emosi aing mah. Tapi udah ngaku kan dia merokok? Udah ngaku kemarin Pak. Udah ngaku merokok ya? Iya. Oh, iya. Yang penting mah udah ngaku. Nah, solusinya apa biar anak bapak nanti berhenti merokoknya? Bapak seneng nggak anaknya merokok? Ya tidak lah Pak, masih Tidak kecil senang. ya kan. Masih belum bisa nyari uang. Nah, ya. Bapak solusinya apa anak bapak agar tidak merokok? Ya, kita bilangin lagi aja gitu Pak. Saya bingung Pak ya, kalau masa saya harus di rumah buat aturan baru ya, kalau misalkan dia berani ngerokok saya langsung nanti suruh kebarakin gitu ya kan. Kalau ikutin pendidik, Bu, ingat loh, masuk barak bukan anak nakal. Masuk barak itu pendidikan karakter. Iya. Membentuk karakter dia agar bisa bangun pagi, bisa makan tepat waktu, tidak merokok, punya nyali, keberanian untuk turun turun dari langit itu pakai itu, Turun dari atas ya. turun dari atas itu, bisa berenang, Kalau berenang dia bisa baris berbaris. Mau nggak masukin pendidikan nanti yang bulan Desember pas liburan? mau. Ya mau. Nanti saya komunikasi sama lagi dulu. Iya, Sebagai orang tua mau aja ya kan. iya kan banyak yang anak-anak di tempat lain malah mahal Iya. bayarnya. Bukan berarti yang mengikuti pendidikan barak militer itu anak nakal, enggak. Anak-anak baik. Saya hari ini anak baik, Cak Suara anak baik. Kenapa Cak Suara saya kirimin? Biar lebih tegap. Karena terlalu lentur tubuhnya untuk seorang laki-laki gitu loh. Kemudian jarang olahraga. Kemudian kalau habis bangun pagi tidur lagi. Nah ini saya masukin. Yusuf mah sudah agak dikit-dikit mencong, masukin. Kalau si Egi mah keluar barak juga tetap gitu. Bapak mau nggak? Mau Pak kalau saya. Ibu masih mau orang ya? tuanya. Bapaknya mau nggak? Kalau anaknya mau ya karena kebetulan dia punya cita-cita untuk masuk Jadi marinir, tentara? Iya. Oh iya lah. Ya nanti saya konfirmasi dulu sama. Konfirmasi Iya. nanti bulan. Nah, nanti dan teman-temannya tuh. Ada berapa tuh temannya bolos dan temannya merokok? Kurang tahu Pak dia yang. Tuh, nanti tanyain, pasti ada gengnya. Gini Bu, bolos itu biasanya ada grupnya Bu. Iya. Ada grup bolos sekolah. Iya. Nih, tukang nih. Kamu pernah bolos nggak? Ada grupnya kan? Ada grupnya bolos, ada grupnya merokok. Nah, Enggak, cuman pas ditanyain dia cuman berdua aja Oh, gitu berdua. Pak di belakang. tapi biasanya ada grupnya biasanya. Berdua. Ya mungkin itu berduanya tuh Iya, CS-nya. iya. CS bolos. Iya. Satu kelas juga gitu. Ini CS bolosnya. Ini roman-roman ya punten ya, kalau menurut mama bapaknya sepertinya sangat-sangat protektif banget gitu ya. Tadi juga ada beberapa poin yang aku tangkap kayak tidak mau mengakui bahwa anaknya bangor gitu. Iya. Ya udah ngudut gelut gitu kan, berani bolos kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa sih, bandel nih anak KB waktu anak pernah bandel Iya. gitu. The point is ya lu harus berani ngakuin gitu. Kayak nggak mau ngakuin, mau protek aja, ditawarin ke barak juga ya, tapi nanti ya enggak. Jangan dimanja, sumpah dunia keras. Kan si bapaknya kita tahu harusnya kan pernah ngerasain gimana kerja dunia pekerjaan yang keras kayak gitu Iya. ya. Kalau tidak ditempa, nanti begitu nyobain real life, ih kok keras ya gitu, nggak survive, kena sikut langsung keleyengan Iya. gitu. Tolonglah, tong dimanja teuing gitu, apalagi laki-laki kan. Lanjut lagi. Lanjut. Ini CS bolosnya. Jadi kalau saya nah yang berikutnya sekarang langkah Bapak apa? Langkah saya itu ya niat saya kalau habis pulang dari situ ya ingin menyelesaikan langsung biar
clear gitu Pak ya, Ya, datang sekolah atau seperti apa, ketemu sama bapak sekolahnya di sana, terus sama bapak guru yang kemarin itu ya ingin yang damai-damai aja Pak ya. Oke, damai. Udah gitu, kalau gini, besok kita ketemu di sekolah ya? Nanti bapak, ibu, kemudian kepala sekolahnya, guru BK-nya, wali kelasnya, dan Pak siapa yang? Parana Pak. Parana. Kita besok ketemu. Besok ketemu bisa di sekolah jam 7 lah ya. Senang sekali Pak ya. Gitu ya. Ya setengah 8 lah kebagian jam 7 ah. Iya. Setengah 8. Biar mereka bisa masuk kelas belajar. Biasa. Gitu. Nggak ada niat memproses hukum? Pak, jujur aja Pak, saya kalau untuk masalah itu takut Pak. Oh ya udah. Iya. Ngabisin lu makanya Ya Allah, malamnya Pak. itu langsung dipanggil biar Makanya udah saya bilang diperpanjang gitu, sama Pak. bapak gurunya itu, Pak, saya ngurusin kayak begini, saya bilang saya nggak kerja 2 hari. Saya bilang bukannya berarti saya minta uang selama 2 hari, tidak ada. Jadi para netizen itu kan Pak, ya ampun. Wah, saya, wah netizen Pak. Iya Pak. Kamu tuh harus lebih kuat, aja iya. banyak netizen yang nggak didengar. Biasa. Saya diserang terus Pak, tapi ya nanti harus saya klarifikasi, saya bilang. Itu. Ya kan intinya saya betul-betul kesadaran saya tidak ada yang namanya untuk meminta ya Pak ya, karena kan sekarang kan sudah beda Pak ya. Jadi itu namanya pemerasan dong kalau misalkan saya. Iya itu yang dimaksud. Iya kan saya juga aduh ya Allah boro-boro seperti itu saya bilang hanya sekedar menyampaikan saya aja ini gara-gara masalah ini saya bilang saya tidak bekerja 2 hari nih Pak saya bilang. Jadi silakan aja Pak. Saya bilang itu kan biaya pengobatan aja bukannya Pak tolong enggak Pak. Itu pun juga kita kan belum terjadi dan tidak memaksa, tidak ada omongan seperti itu. Jadi yang intinya bahwa nanti kita selesaikan secara kekeluargaan. Targetnya cuma satu, anak bisa sekolah dengan baik, mudah-mudahan tidak mengulangi kesalahannya, menghentikan kebiasaan merokok dan bolosnya. Kan termasuk juga menghentikan atau tidak mengulangi lagi berkelahi di sekolah. Cuman satu Pak, kalau misalkan ada apa-apa gitu, kan kalau sekarang kan nggak ada surat ya. Kalau suratnya takutnya dibuang sama anaknya gitu ya Pak ya. Kan biasanya konfirmasi gurunya langsung ke saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa gurunya konfirmasi ke saya. Jangan sampai main tangan lagi. Jadi gini aja. Kan sekolah itu sudah zaman WA nih. Kan punya grup WA orang tua siswa. Atau ada nomor WA gurunya di sekolah, nggak usah lagi pakai surat juga nggak apa-apa, karena surat digital itu adalah surat. Iya, makanya kan saya dengar dari pihak sekolah katanya sudah ngasih ke saya ke orang tua surat katanya, tapi katanya ada yang datang, ada yang enggak. Terus terang aja Pak, cuman ada 1 kali doang yang waktu berantem itu. Jadi meluruskan aja yang manajemen sekolah ke depan, walaupun SMP kewenangannya Bupati. Punten dipotong ya kemungkinan besar nggak disampaikan sama anaknya. Iya, sama siswanya. Anaknya nggak jujur. Iya, dari keterangan ditanya juga kan tidak jujur, bilangnya telat. Tolonglah ngobrol dulu yuk, itu ngobrol dulu, kayaknya kurang ngobrol nih. Lanjut lagi. Bupati ya, bukan gubernur. Manajemen sekolah ke depan, kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang bersifat pelanggaran disiplin sekolah atau kenakalan, maka kepala sekolahnya segera mengundang orang tuanya ke sekolah untuk memberikan penjelasan. Dan kemudian di situ orang tua memberikan tawaran. Apa yang harus, apakah kami akan berikan hukuman, Bapak menerima enggak? Gitu loh. Terus kemudian kalau Bapak tidak menerima hukuman, silahkan anak Bapak urus oleh Bapak. Nah, kan gitu loh. Iya betul Pak. Hukumannya apa? Nanti rumusin. Misalnya begini, hukumannya dia membersihkan toilet. Itu sering Pak, setiap dia ini ya pasti kayak kemarin manjat itu katanya tadinya mau dijemur katanya kalau nggak ngaku, tapi anak saya udah ngaku kan, akhirnya nggak jadi. Nanti hukumannya membersihkan toilet, membersihkan halaman sekolah, membersihkan ruang kelas. Lebih baik begitu Pak. Ya kan, mengepel ruang kelas. Mengepel ruangan guru, ngecat, gitu kan? Kan? Gitu. Ya, Ibu ya, benar. Bapak, oke ya. Nanti besok ketemu di sekolah. Kita selesaikan dan harus selesai. Ya, Pak, mohon maaf, saya di sini sekedar meluruskan juga Pak ya, untuk masalah berita yang beredar di media kan, anak saya ini katanya emang masalahnya itu kan merokok sama berantem, sama mengganggu
Temannya. Temennya. Temennya. Sebenarnya dari pihak guru pun kemarin menyampaikan saya itu bukan masalah itu Pak, hanya sekedar loncat pagar aja. Yang Udah Soalnya sampein kan- aja. Iya. Kan ini jelas. Ya, Soalnya jadi waktu berantem itu Pak udah dari biar kelas 1 ya. netizen juga paham gitu Pak ya. Iya dah. Ah. Kita ini berjuang bukan untuk netizen. Iya, benar. Kita berjuang untuk perbaikan mentalitas anak Bapak. Iya, Betul. Dan perjuangan juga untuk perlindungan guru agar guru tidak merasa ragu untuk melakukan penindakan terhadap siswa yang melanggar. Saya berjuang bukan untuk memuaskan semua orang. Saya berjuang untuk memberikan kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Betul, Pak. Ya buktinya kan, ini kan gubernur konten nih. Iya. Justru dengan gubernur konten ini masalah Bapak selesai Bapak. Yang di tempat lain harus ribut kemana-mana kan, ini kan selesai dalam waktu 2 hari. Alhamdulillah. Ya kan Pak? Alhamdulillah. Udah salaman? Ya di sini Bapak biar ini, sini Bapak. Ini saya sudah bertemu kemarin, sudah ada pernyataan dari gurunya. Hari ini ada pernyataan dari kedua orang tua. Bapak nyampein apa? Sok mangga. Untuk penyampaian dari saya mungkin dengan adanya masalah ini yang saya hadapi, semoga kedepannya lebih baik lagi buat anak saya terutama dan buat anak-anak yang lain. Yang keduanya untuk para guru juga biar lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anaknya ya, dan hindari kekerasan. Iya. Jadi besok kita bertemu dengan gurunya di sekolah. Masalahnya kita selesaikan. Amin. Mudah-mudahan Tidak ada dendam tidak. dan tidak ada proses hukum. Amin. Semua berdamai demi pendidikan anak Jawa Barat. Ya, Ibu, ada pesan, Bu? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, Ibu nggak ada pesan. Tapi memang kalau Ibu mah di mana-mana perempuan begitu, Pak. Mohon maaf Pak ya. Ya nggak apa-apa. Ya salam untuk semuanya para guru di Jawa Barat, tetap mengajar dengan baik dan berani bertindak mendisiplinkan siswa. Tapi tetap berikan hukuman yang memberikan pendidikan bagi siswa. Misalnya ngepel, kemudian membersihkan toilet, ngelap kaca, nyapu di halaman. Agar apa? Agar karakter anak-anak kita terbentuk. Terima kasih. Ini model-modelnya punten ya, ibu-ibu riuh gitu ya. Giliran dikasih space buat ngomong enggak gitu. Giliran gak dikasih aing mah. Tapi sampai di detik terakhir podcastnya pun sang ayah masih apa ya, nggak terima gitu kalau kayak pecabokannya itu kan, kalau kata gurunya kan ya, yang aku tangkap kata gurunya mah itu akumulasi ngudut ini. Jadi begitu yang pas terakhir nih, pas yang dibolos nih, udah ke kali keempat nih melakukan pelanggaran, ya punishmentnya cocok diberikan seperti itu menurut gurunya gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya udah kayak dikasih peringatan, sekedar peringatan sama panggil Ditandain. orang tua gitu. Iya. Ditandain Cuman minimal mah ya. Cuman kan ternyata cara itu tuh nggak berhasil, Nggak dia tetap works bandel itu. gitu kan. Jadi ya akhirnya dikasih punishment ya itu. Ya itu. Tapi singkat cerita mungkin sudah bertemu kan di sekolah, mungkin tayang yang nanti jam 8 di Kang Dedi, tapi sudah berdamai nih. Ada nih video damainya nih meluncur. Nih diposting si Akangnya sudah terlihat berfoto bareng dengan para guru-guru, ini ada kepala sekolah, ini Pak Rananya gitu ya. Terus juga ada video yang diposting sama Kang Dedi ini meluncur. Nih dari Kang Dedi Mulyadi dengan caption berpelukan lebih membahagiakan dibanding bermusuhan. Ceki-ceki. Ini sudah kita berkumpul nih, ada Farana, ada Bapak siapa? Ini Lukman Pak. Orang tua siswa, ada Pak Kepala Sekolah, sudah saling maaf-maafan. Farana mangga, pesannya apa? Kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah masalah ini sudah selesai. Kepada semuanya tolong bahwa masalah ini kita tutup, sudah selesai Kang ya. Betul. Sekali lagi saya juga guru biasa, saya minta maaf jika hukuman saya berlebihan. Ya Bapak, gimana? Mungkin harapan saya ke depannya, terutama mungkin saya harus betul-betul minta maaf dulu di sini ke masyarakat Indonesia yang sudah membuat rame Pak ya, apalagi sampai melibatkan Bapak tugas gubernur. Iya, gitu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini pelajaran buat para orang tua juga, dan jangan terlalu ikut campur untuk masalah. Kita percayakan sama guru bahwa kemanapun juga ya guru itu adalah pahlawan. Jadi tidak ada lagi untuk terjadi masalah seperti ini, dan lebih baik, betul kata Bapak tadi ya, hukuman tidak boleh kekerasan, tidak boleh kekerasan, diganti dengan yang mendidik. Yang mendidik. Nyuci piring, ngelap kaca, ngepel, bersihin toilet, babat, sasapu, ngecat, banyak lagi, sehingga hukuman tetap berjalan, pendidikan
tetap menjadi faktor utama keberhasilan siswa. Amin. Aturun ya, pokoknya Ya, damai selalu, bahagia selalu, Bahagia selalu. Nah, berpelukan lebih membahagiakan dibanding bermusuhan. Nah, Ada case close ya, case close. Jadi ini kesempatan terakhir teman-teman netizen untuk berjempol-jempol ria gitu, Iya. karena besok udah nggak akan lagi ada bahasannya gitu karena sudah case close ya. Ya buat Pak Rana mungkin apa ya, bisa dikurangin sedikit tenaganya gitu kalau mau ngepret mungkin ya. Buat Kang Denny Rukmananya tolong jangan terlalu dimanja anak Iya. laki. Real life tuh lebih kejam gitu ya. Terus ya itu sih kalau pesanku buat siapa namanya Pak Denny Pak gitu Denny, ya. Kalau sebelum ke sekolah gitu, sebelum nanya ke luar lah gitu, tanya dulu sama anaknya gitu. Iya, Detailnya sejujur-jujurnya. Karena ada gitu. potensi dibohongin juga Iya. gitu kan. Apalagi kalau misalkan kurang ngobrol gitu ya. Karena ngudut aja baru tahu sekarang gitu kan. Iya. Kegap gak sih harusnya bau? Bau rokok lu ya? Rokok lu ya? Gitu. Iya plak di rumah mama gitu kan. Belum bisa nyari duit sendiri, bawa ya gitu. Banyak-banyakin ngobrol gitu di rumah. Biar kegap. Ini kayaknya bohong nih ya. Lu bohong lu ya. Iya. Gitu. Tolong. Ayo udah aja mungkin segini dulu karena ini video kedua Super Thanks masih belum cair, masih OTW perjalanan sepertinya. Jadi kita closing. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Dan Mamang Abu bolos, Paku langsung bangun, tutupi mangkok, cabut dulu dan ciao.